Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat proses, kami dari Kementerian Agama Kota Selatan akan berjumpa dengan rekan-rekan sekalian, khususnya di kantor Kementerian Agama Kota Selatan, yaitu di Kota Tangerang Selatan dalam acara kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada siang hari ini kami kedatangan narasumber kita yang memang mumpuni, yang memang di bidangnya penulis tak asing lagi, yaitu juara ya di Bimas Islam di Provinsi Banten, itu Bapak Ustadz Adi Cahyadi. Apa kabar Ustadz Adi Cahyadi? Alhamdulillah Pak Haji, sehat. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, senang pada siang hari ini kami berjumpa dengan Pak Ustadz. Kami akan menanyakan untuk tindakan kekerasan terhadap anak di Kota Selatan. Di dalam Al-Quran dikatakan, ku anfusakum ahlikum naroh, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana tulisan-tulisan yang Pak Ustadz Hadi angkat, yaitu di Tangerang Selatan ini, khususnya di perkumpulan naskah khotbah Jumat juga, untuk mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Selatan. Apakah trik-trik dan langkah-langkahnya yang Ustadz Adi lakukan sementara ini? Baik, terima kasih Pak Haji Wawan atas kesempatannya. Memang isu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan cukup menarik perhatian bagi kita sebagai praktisi yang bergerak di masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana seorang muslim harus menjadi seorang muslim yang baik, termasuk dalam berkeluarga. Karena dalam agama kita pun keluarga merupakan salah satu yang harus diprioritaskan untuk senantiasa kita jaga, sesuai yang tadi Bapak Haji bacakan ayatnya. Jadi yang harus kita ketengahkan kepada masyarakat itu apa untuk sekiranya bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya Pak Ustadz Adi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita tahu bahwasanya bulan-bulan ini ramai di media massa, kemudian di online dan sosial kabar, itu diantaranya Tangerang Selatan. Bahkan kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi pada orang yang ngerti agama. Kita lihat kasus-kasus di Tangerang Selatan yang melakukan pelecehan seksual adalah guru ngaji. Nah, bagaimana antisipasinya kita terhadap hal itu, padahal mereka ngerti tentang agama? Ya, apa yang harus membentengi kita sebagai ulama, khususnya Pak Ustadz Hadi sebagai kiai, public figure juga di Tangerang Selatan dan di Setu. Silakan Pak Ustadz Hadi. Ya, betul sekali. Memang miris sekali kita dapati kasus di Tangerang Selatan, justru pelaku kekerasan terhadap anak justru yang kita kenal sebagai tokoh agama. Kasus yang baru-baru yang terjadi kan. Jadi ada kesenggangan, ada sesuatu ya, ada gap antara pemahaman agama dengan praktek beragama. Ini yang harus kita clearkan sebenarnya. Jadi orang bukan cuma untuk paham tentang ajaran agamanya, tapi justru mengaplikasikannya ini yang berat. Sebenarnya untuk mengaplikasikannya tidak mesti orang itu jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama. Tapi ketika kita jadi seorang muslim yang baik, kita pahami agama, konsep-konsep dasar dalam beragama kita, termasuk baik dalam berumah tangga, sebenarnya harus dilakukan. Nggak mesti kita harus paham agama yang seperti para ulama misalnya. Kita pun masyarakat awam harusnya mengamalkan apa yang kita yakini. Nah, langsung Pak Ustadz Haji, kita pun butuh sebagai public figure adalah fungsi kontrol juga ya terhadap anak-anak kita yang dititipkan di sekolah atau di madrasah. Bukan kita seperti menanam ditinggal saja, harus dipupuk, dipelihara, kemudian difantai dan sebagainya. Banyak hal terjadi, hal-hal yang seperti ini kita lakukan adalah mereka menitipkan ngaji, mereka tidak memperhatikan hal-hal perkembangan anak dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada korelasinya dengan pemerintah daerah, khususnya Kota Tangerang Selatan. Bagaimana Pak Ustadz Adi untuk menjembatani antara si wali santri, kemudian juga pemerintah Kota Tangerang Selatan, agar ada perhatiannya, dan juga di Kementerian Agama Selatan, khususnya di Bimas Islam ini, mereka harus punya tanda daftar majelis taklimnya, agar mereka terkoneksi, terkontrol. Gimana untuk Pak Ustadz Adi untuk menyikapi hal-hal itu, agar bisa minimal meminimalisir kejahatan-kejahatan yang memang tidak inginkan, dan agar Kota Selatan kota yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya, betul sekali Pak Haji. Memang butuh peran semua lini, semua kalangan. Kita tidak bisa menitik beratkan tanggung jawab itu misalnya ke sekolah saja. Tapi orang tua di rumah justru menjadi contoh kekerasan. Kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik, kita titipkan ke pesantren, ke lembaga pendidikan, tapi ketika pulang ke rumah justru contohnya ada di sana. Begitupun dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder yang terkait dengan ini. Tentu sangat
kita harapkan berperan secara aktif untuk bisa mencegah kekerasan ini. Bisa kalau pemerintah mungkin dari kebijakan-kebijakan, dari lembaga pendidikan semakin mengintensifkan model-model pendidikan yang ramah terhadap anak. Begitupun kita sebagai orang tua di rumah, tentu kita harus senantiasa memperkaya diri pengetahuan kita tentang terkait agama, terutama tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, yang di sana nanti akan mungkin lahir generasi yang anti kekerasan, karena justru banyak juga di dunia pendidikan sudah baik, model pendidikannya, pemerintah sudah memberikan regulasi dan aturan, tapi kadang-kadang di keluarga sendiri yang kadang-kadang kurang harmonis. Terakhir Pak Saradi, karena waktu kita juga terbatas pada siang hari ini. Ya, terakhir, kekerasan terhadap sesama di rumah tangga adalah diibaratkan lahir bukan hanya kelas-kelas elit yang menengah ke atas, biasanya banyak hal-hal terjadi itu di kalangan yang memang menengah ke bawah, yang ekonominya mereka sangat rendah sekali. Karena dikatakan dalam hadis Rasulullah, kadar fakru ayakunal kufran, kemiskinan buat kita kufur Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sekarang langkah-langkah Presiden Prabowo yang baru dilantik ini memberikan gizi makan terhadap anak dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat agar paling tidak mereka sedikit untuk mapan dalam hidupnya dan bisa mengayomi keluarganya. Betul sekali Pak Haji. Setelah salah satu faktor kekerasan dalam keluarga, dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, memang salah satu faktor yang paling dominan, salah satunya adalah faktor ekonomi. Oleh karenanya saya termasuk yang bergerak di masyarakat bagaimana untuk sekiranya bisa membangun ekonomi kemasyarakatan. Kami sedang membangun koperasi untuk para pelaku UMKM, karena kami melihat di situ ada keterkaitan antara kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan faktor ekonomi. Ketika seseorang memiliki ekonomi yang minus, misalnya dalam sebuah keluarga, itu sangat rentan sekali terjadi kekerasan. Karena orang yang tidak punya penghasilan, dia punya kebutuhan, akan lebih cenderung mudah stres, depresi. Maka pelampiasannya biasanya kepada orang-orang di sekitar yang dianggap lemah. Terima kasih Pak Tadi sudah bisa menemani saya sekitar 5 menit di podcast ini. Selamat dan sukses untuk menulis dan berkarya terus, dan juga sahabat podcast yang di rumah. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di acara yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.